Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya? Feti. Bu, Feti. Ibu Feti usianya berapa, Bu? 20. 24. Ya, ya Bu. Ini calon pengantin ya, Bu ya? Ya, Baik, perkenalkan ya, Bu, saya bidan magang, bidan bertugas pada siang hari ini. Di sini saya akan melakukan anamnesa ya, Bu, untuk persiapan eh, persiapan Ibu ke depannya sebelum sebelum menikah ya, terus hamil gitu. ya Bu. Ini nanti saya akan tetap jaga privasi Ibu. Jadi Ibu tenang saja ya Bu ya. Nanti saya akan tanya-tanya kepada Ibu dan akan menjelaskan beberapa mungkin yang perlu dijelaskan ya Bu. Sebelumnya Ibu apa sudah siap Bu dilakukan anamnesa ini? Sudah. Ya, baik Ibu untuk menghitung. Baik Ibu sebelumnya saya tanya ya Bu, berat badan Ibu berapa ya? 49. Untuk tinggi badannya Bu? 169. Nah, baik, nanti saya bantu hitung ya Bu ya untuk indeks massa tubuh Ibu. Nah, baik Bu, ini udah saya bantu hitung ya Bu ya. Hasilnya itu 28. Nah, sekarang apa Ibu ini udah tahu mengenai gizi seimbang? Belum. Baik Ibu, tadi Ibu belum mengetahui mengenai gizi seimbang ya Bu ya. Bisa saya jelaskan, Ibu itu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Nah, tidak hanya bagi ibu saja, tapi untuk laki-laki juga, untuk pasangan ibu juga ya. Karena itu sangat penting karena untuk generasi kedepannya itu diciptakan bukan hanya dari seorang istri, tetapi juga dari suami. Nah, apa sih yang perlu dikonsumsi dan bagaimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan pedoman isi piringku. Nah, prinsipnya yaitu saat kita makan, dalam piring yang kita gunakan ini sepertiganya itu harus ada makanan pokok seperti nasi, lalu sepertiganya itu harus ada sayur, dan sepertiganya lagi untuk lauk pauk dan buah-buahan. Nah, sekarang saya tanya lagi, apakah Ibu eh, sudah tahu mengenai apa tablet Fe atau zat besi, Ibu? Ya, tablet TV itu untuk mencegah anemia. Iya, bagus Ibu. Nah, ini sangat dianjurkan ya Bu untuk calon pengantin, terutama calon pengantin perempuan ya Bu ya. Ini untuk mengonsumsi tablet Fe minimal 1 minggu itu sekali untuk mencegah anemia. Nah, lalu apakah Ibu sudah tahu mengenai imunisasi TT? Belum. Belum ya Bu ya? Baik, saya jelaskan ya Bu. Nah,
manfaat imunisasi TT ini bisa mencegah terjadinya infeksi tetanus pada vagina saat pertama kali berhubungan intim dengan suami. Kemudian juga untuk ibu hamil ya, memiliki imun terhadap infeksi tetanus. Kemudian untuk jangka waktu pemberian imunisasi TT ini, yang TT pertama ya Bu ya, ini bisa dilakukan 2 atau sampai 4 minggu sebelum menikah, sebelum ibu menikah. Nanti jadi sebelum ibu menikah ini, ibu akan diimunisasi TT terlebih dahulu. Kemudian untuk TT yang kedua, ini 1 bulan setelah TT 1. Kemudian untuk TT yang ketiga, ini 6 bulan setelah TT yang kedua. Lalu TT 4, ini jangka waktunya 12 bulan setelah TT 3, dan TT 5-nya 12 bulan setelah TT 4. Kemudian, apakah Ibu sudah tahu mengenai anemia dan bahaya dari anemia itu sendiri? Belum ya? Baik, akan saya jelaskan lagi ya Bu ya. Jadi anemia ini adalah kondisi di mana ketika sel darah merah itu lebih rendah dari jumlah normal. Nah, normalnya wanita dewasa yaitu 12 gram ya. Kemudian bahayanya wanita mengalami anemia itu jadi mudah lelah, kemudian mudah lelah yang berkepanjangan ya, kemudian mudah terinfeksi juga, kemudian gangguan dalam kehamilan. Ini juga sangat bahaya ya Bu, pada saat kehamilan. Makanya dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet Fe atau zat besi. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai kekurangan gizi dan bahayanya ya Bu ya. Nah, jadi sebelum menikah itu sebaiknya ibu itu melakukan konsultasi terlebih dahulu tentang kesehatan ibu. Nah, karena ini ada beberapa bahaya ya tentang kekurangan gizi. Yang pertama, ini ibu bisa mengalami kurang energi, energi kronik, kemudian kesehatan ibu juga bisa terganggu, dapat terjadi anemia, kemudian nanti ibu juga kesehatan anak ibu juga akan terganggu nantinya. Menurun ke anak ya, kecerdasan anaknya itu juga nanti akan rendah. Nah, kemudian apakah Ibu tahu mengenai hepatitis B, Bu? Belum ya, Bu ya? Hepatitis itu penyakit yang bisa menular, Bu. Iya, benar Ibu ya, hepatitis itu penyakit menular ya. Nah, upaya pencegahannya itu bagi calon pengantin ini disarankan untuk vaksin hepatitis B sebagai upaya pencegahan. Nah, vaksin ini perlu dilakukan karena hepatitis B ini bisa menyerang lewat hubungan intim dan pemakaian barang pribadi bersama. Nah, karena ini kan sifatnya menular ya Bu ya. Nah, hepatitis B ini merupakan peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus. Nah, virus ini itu dapat menular melalui hubungan seks atau dari berbagi jarum suntik. Nah, kemudian kalau untuk diabetes, apakah Ibu sudah tahu? Halo Bu?
Oh ya, mohon maaf tadi masih di mute, Bu. Gimana? Mohon maaf tadi masih di mute. Tadi diabetes ya, Bu. Diabetes itu Iya, tentang diabetes. penyakit kelebihan gula dalam darah. Iya, Ibu sudah tahu ya berarti ya Bu ya. Kemudian untuk resikonya, apakah Ibu sudah tahu? Belum. Nah, ini ya, resikonya itu bisa jadi dari faktor keturunan, lalu juga ada usia ya Bu ya. Sebentar. Kemudian untuk malaria, mungkin Ibu juga tahu ya Bu ya. Penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Betul apa enggak, Bu? Iya, mungkin lebih tepatnya nyamuk itu sebagai perantara ya Bu ya, sebagai perantara dari gigitan nyamuk. Nah, kemudian untuk dampaknya ini dapat mengeluarkan gejala seperti demam, menggigil, lalu penyakit ini dapat berakibat fatal juga dan menyebabkan anemia berat, kemudian gagal ginjal hingga kematian. Nah, kemudian selanjutnya ini ada TORCH. Apa sebelumnya Ibu sudah tahu atau belum, Bu? Belum. Ini merupakan kelompok penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus juga. Virus parasit, toksoplasma, ya. Ini bisa menyebabkan kelainan, berbagai keluhan yang bisa menyerang anak-anak, kemudian orang tua, dan juga ibu hamil. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai thalassemia ya. Ibu sudah tahu belum tentang thalassemia? Belum. Nah, jadi thalassemia itu merupakan kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kurangnya protein pembawa oksigen dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang normal. Kemudian untuk hemofilia, ini merupakan kelainan pembekuan darah ya atau gangguan pada sistem pembekuan darah. Ini dampaknya dapat menurun ke anak ya, karena disebabkan oleh faktor genetik. Jadi kalau ibu mengalami hemofilia, nanti juga anak ibu juga mungkin bisa mengalami hemofilia juga, karena ini sifatnya menurun ya Bu ya. Kemudian untuk cara menangani hemofilia, sebentar ya Bu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Ibu sebelumnya? Atau ada yang masih kurang jelas? Enggak. Udah cukup. Jelas ya Bu ya? Ya. Baik, Ibu mungkin itu saja ya Bu ya yang bisa saya sampaikan ya Bu. Mungkin kalau ada yang masih kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Nanti saya akan bantu jawab ya Bu ya. Ya baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.